Wa ayyatul muslimat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk bersama menghadiri majlis ilmu di salah satu dari rumah Allah, tempat yang paling dicintai Allah, yaitu Masjid Asy-Syuhada Air Tiris. Mudah-mudahan Allah menerima kedatangan kita, menerima syukur, puja dan puji kita, sehingga dibalasnya dengan balasan yang melimpah. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan kita selalu istiqamah di atas ajarannya, setia mengikuti sunnah-sunnahnya, karena disitulah letak keselamatan dan kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat kita. Bapak dan ibu kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita tidak pula lupa berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu kita, para guru, ulama kita, para sahabat, teman, karib dan kerabat, serta kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, Allah bimbing dengan hidayah, supaya istiqamah di atas jalan yang benar dan berakhir dengan husnul khatimah insyaallah. Dan selanjutnya semoga yang sudah meninggal Allah berikan ampunan, Allah lapangkan kuburan, dan Allah turunkan rahmat dan kasih sayang, serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, khususnya imam kita Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita mempelajari kitabnya Aqidatu As-Salaf wa Ashabil Hadis. Bapak dan ibu kaum muslimin, masih tentang tanda-tanda ahli bid'ah, alamatu ahli bid'ah. Dan terakhir pembahasan kemarin bahwa ahli bid'ah itu suka al-waqi'ah bi ahli al-athar, suka mencela, merendahkan, melecehkan dan menyebut-nyebut keaib ahli al-athar, di mana az-zanadiqa, para liberalnya mereka mengatakan ahlul athar itu, ahlul hadis itu hasyawiyah, yang hanya mengetahui kulit-kulit saja. Artinya pikirannya dangkal, wawasannya sempit, dan akalnya picik. Dan maksud mereka adalah supaya orang membatalkan atau menjadikan asar itu, hadis itu tidak diamalkan. Wa alamul qadariyah tasmiyatu ala sunnah mujbirah. Dan al-qadariyah, orang-orang mengingkari takdir, menganggap atau menyebut ahlus sunnah dengan jabriyah, yaitu orang-orang jabriyah. Sedangkan alamatul jahmiyah tasmiyatum ahlus sunnati musyabbihah. Orang-orang jahmiyah menamakan ahlus sunnah itu adalah musyabbihah dan juga mujassimah. Jadi kalau ada sebagian saudara kita yang menggelari al-sunnah dengan mujassimah, musyabbiha,
itu ikutannya adalah Al-Jahmiyah. Karena memang sama. Yang pertama mencetuskan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di belakang, tidak di depan. Itu adalah kaidah Jaham ibn Safwan. Dan itu pula yang dihidupkan kembali oleh Ahlul Kalam minal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka walaupun tidak diakuinya, tapi konsekuensinya adalah menyembah yang tidak ada. Di atas tidak, di bawah tidak, di kanan tidak, di kiri tidak, depan tidak, belakang tidak, berarti tidak. Berarti tidak ada. Dan ini adalah yaitu logika yang sangat-sangat rusak dan tidak logis. Gimana cara orang untuk bisa menerima? Itulah namanya dogma. Namanya dogma atau doktrin. Pokoknya jangan tanya-tanya, itu harus diyakini. Boleh cara dia tenda, bawah tidur, kanan dak, belakang donau, kanan kiri donau, depan ndak pula, belakang ndak bosuh. Tu mana? Ndak tahu. Walaupun mereka mengatakan ndak, asalasannya Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat, apa dalil? Apa dalil Allah tidak bertempat? Hah? Allah mawjudun bila makan. Itu yang paling sahih ya. Itu yang paling sahih. Yang paling sahih aja palsu. Yang paling sahih aja palsu. Tamunya ketika seorang membantah masalah istighasah dengan orang mati, istighasah orang mati, lalu dia katakan, itulah orang Wahabi itu tidak tahu, dibilangnya enggak ada. Sekali lagi kita ingatkan kaum muslimin, ketika ulama kita menyebut tidak ada, maksudnya bukan tidak ada disebut orang dalam buku, bukan maknanya tidak disebut ada dalam buku. Ada orang nyebutnya, tapi disebut tak disebut, barangnya barang palsu, sama dengan tidak ada atau tidak sabit, tidak sahih. Barangnya ada dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, dari jalannya Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, bahwa ada seseorang diriwayatkan dari Malikud Dar, pembantu Umar bin Khattab, ada seseorang meminta istighasah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia bermimpi bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Orang itu siapa? Tidak diketahui. Kalau tidak diketahui orangnya, apa namanya? Majhul. Kalau lewat majhul, apa namanya? Ini kalau buat tibu nak terpaksa ngaku itu ya, aduhnya nya. Jika san Ustaz dah sebenarnya tak tentu dia awak tentu. Allah musta'an. Jadi ada memang, tapi dari majhul hadisnya dhaifun atau munkar. Kalau hadis dhaif dan munkar bisa pakai dalam akidah. Hadis ahad aja sahih tak kalian pakai dalam masalah hadis. Itulah. Hanya sahabat ini bisa nadin sahihnya. Sama itu acura itu terbaca dalam Musnad Ahmad dengan sanad sahihnya. Itu di screening lo di halaman lo. Kecil tak terbaca dah an rajulin dari seorang laki-laki, siapa ndak tentu. Kalau ndak tentu orang bisa sahabat sahih. Hanya tentu kalau sahabat sahih dia ustaz kan ayat sahih aja kan. Ni kalau nak percaya ke ustaz lah sahih aja lah. Kan ya? Langsung sahih. Padahal an rajulin dari seseorang yang tidak dikenali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah dalil yang paling sahih. Allah mawjudun bila makan. Yang paling sahihnya adalah palsu. Allah musta'an. Wa alamatur Rafidah, dan tanda Ar-Rafidah tasmiyatuhum ahlul athari nabitatan, mereka menyebut ini orang baru tumbuh, artinya aliran baru. Dahulu Syiahnya le bodoh alus sunnah. Jadi Syekh Ahmad Didat rahimahullah pernah ditantang debat oleh Syekh Syiah di Teheran.
Ya, mereka mengatakan bahwa Syiah itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Didat bilang tidak. Kalau kamu berani, ayo datang ke Iran. Lalu kita berdebat di Teheran. Datang Syekh. Ya, nama Syekh Ahmad Didat kenal kan? Ahli debat yang bukan Quran aja dia hafal, seluruh kitab tu dia hafalnya. Kitab-kitab Injil, Zabur, sampai yang salah-salah tu dia hafalnya. Oh, waktu apa yang hafal kan? Ada yang salah-salah dia hafalnya. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Banyak orang yang masuk Islam dengan ilmunya dalam menjelaskan kekeliruan-kekeliruan kitab-kitab yang lain itu. Termasuk orang Islam sendiri. Jadi kata mereka, Islam Syiah itu adalah sudah ada di masa Rasulullah SAW. Lalu Syekh Ahmad Didat ketika masuk di sana kan ada masjid, Mashhad namanya. Mashhad itu adalah tempat makam-makam keramat lah lebih kurang di kita. Yang kuburannya, yang masjidnya mesti ada kuburan wali di situ. Lalu Syekh Ahmad Didat masuk sambil membawa sendalnya ke dalam masjid itu atau Mashhad itu. Bagi orang Syiah pantangan besar itu membawa sendal ke dalam masjid, walaupun hanya dipegang atau dikepit di ketiak oleh Syekh. Lalu ada yang ngomong, Syekh, limadza ta'khudhu na'laik? Kenapa kau bawa sendalmu ke dalam masjid? Ini pantangan, ini tempat suci. Lalu Syekh cerdas, dia bilang, dulu di masa Nabi orang Syiah sering curi sendal di masjid. Dulu di masa Nabi orang Syiah suka curi sendal di masjid, maka saya bawa sendal masuk karena di sini Syiah semua, takut sendal saya dicuri. Tanpa sadar mereka menjawab, ya Syekh jangan macam-macam, Syiah di zaman Nabi belum ada. Syiah di zaman Nabi belum ada. Jadi rupanya ketika dituduh berbuat jahat tidak ada Syiah, ketika disebut berbuat baik ada aja kan. Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat. Benarlah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu yang diambil dari bantaran sungai, dari aliran-aliran tak kokoh, tak teguh, berubah-ubah. Jelas? Makanya ahlul hadis, ahlul athar, ahlul sunnah nak di ayuti, nak di air terjun, ahlul sunnah tetap sama dimanapun. Tapi kalau yang ikut aliran-aliran, ndak banjak di umbio kayuti la bezo imam la bezo kan ya kan dah kupat lah kan ya tinggi ni payah no ambil iyo tonton pan dia nak tonton doang dia tak kasih je nampak kan kan tak diiyong tak jemaah ni lakon ni juga iyong je lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kayaknya buatnya Ahlus Sunnah di Indonesia kian sah fikih ke imam, sah akidah ke imam, tasawuf ke imam, tarekat ke imam. Lo pindah ke Afrika la bezolah imam Ahlus Sunnah tu siapa nak ikut? Makanya ikulah yang memecah belah umat Islam itu. Maka Ahlus Sunnah karena ilmunya kokoh, diambil dari ainul ilmi, dari sumber ilmu itu sendiri, makanya dimanapun Ahlus Sunnah itu imamnya hanya satu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata kasih je jemaah itu kita tanya siapa imam kaliannya? Iyalah soyenya. Ini ada imam awan dah. Dah ada lupa tuan-tuan. Imam kita adalah Rasulullah SAW, tapi Rasul tidak ahli pikirnya. Rasul tidak ahli tasawuf, Rasul tidak ahli tarekat, tidak ahli akidah. Bisa lah. Rasul tidak ahli tasawuf. Lah mulai tak kasih lo dah lihat nampak lah. Nabi tak tahu tasawuf dah. Zuhud tak tahu dah.
Ini zuhud enggak? Itu dia. Apa dia pindah ke imam lain? Dalam ilmu zuhud, imam saya tetap Nabi. Dalam tarekat, Nabi tak tahu tu tarekat Kalau tak tahu tu berarti tak tahu lah. Nah, kalau tahu berarti imam kita dalam tarekat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tak. Siapa imam haji tarekat? Rasulullah, alhamdulillah. Kalau haji jauh, tak ada tarekat sama Nabi, berarti tinggal aja lah. Berarti tak tahu tu nak. Fikir tak sama Nabi? Ada siapa imam haji? Rasulullah, alhamdulillah. Oh, Nabi ahli fikir lah. Iya. Ni ada pada apa dia? Nabi tu tak ulama adanya, Nabi tak ulama. Itu tak cara dia. Tu dia sabun. Nak dapat kalau profesor tu harus doktor dahulu kini. Dahulu itu tidak ada sah. Jadi kalau sabun inya doktor, ya, inya profesor tapi doktor, sahih atau tidak? Tak paham lah. Woi, syarat dapat profesor kini doktor dahulu lah. Tinya profesor, tu sabuknya doktor, salah? Salah tak? Untuk jadi rasul mesti berilmu. Orang berilmu namanya alim. Kalau sabuk Nabi ulama, salah? Salah? Enggak. Salah dah? Enggak. Allah Ustaz. Enggak adanya lagi. Nabi enggak ulamanya, nabinya. Enggak habis tuan-tuan. Nabi itu adalah induknya para ulama. Makanya para ulama mewarisi Nabi alaihissalatu wassalam. Apa yang diwarisinya? Kesaktiannya, ilmunya. Gitulah. Makanya kalau ilmu dia akan dilawariskan Nabi adalah alim. Nya Mas Wandari kalau sebut Nabi ulama. Allah Ta'ala alim tak? Allah Ta'ala alim pun tak? Itu ni. Lambat langsung. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, itu tak alim Allah. Allah alim pun tak? Alhamdulillah. Nabi alim pun tak? Itu dia. Apa dia wangi sawit? Sama Sayyidina. Kalau sawit nama Nabi harus pakai Sayyidina. Kalau nama Allah lama ibu nama dia. Kan alasannya apa dia pakai Sayyidina? Tak boleh nyebut nama Nabi sembarangan tak? Kan ya? Tapi nyebut nama Allah boleh sembarangan? Woi, jawablah. Mana yang lebih harus dihormati, Allah atau Nabi? Allah. Jadi boleh menyebut nama Allah, karena menyebut nama Allah bukan penghinaan. Maka boleh juga menyebut nama Nabi, karena menyebut nama Nabi bukan penghinaan. Dan itu yang diajarkannya. Allahumma salli ala Muhammad. Harusnya juga antum kalau nak nyebut nama Allah pakai Sayyidina juga. Sebab Allah sabit, salah satu namanya adalah As-Sayyid. Sebab sabit dalam Nabi hadis riwayat Tirmizi, innallaha huwas sayyid. Allah lah yang sayyid. Jadi sayyidu man? Sayyiduna. Jadi kalau nak nyebut asyhadu alla ilaha illa sayyiduna Allah. Bisa buatnya? Buat ya payah, tinggal. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illa sayyiduna Allah, payah, tinggal. Ni mau ndak, nyo Allah tak ingin buat payah-payah nak. Jelas? Nah, makanya Allahumma salli ala sayyidina. Payah kena? Tak payah dia. Kat lamaknya begitu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kalau alasannya hanya karena memuliakan, Allah lebih patut untuk dimuliakan. Baik. Jadi Ar-Rafidah menganggap kita ini aliran baru. Makanya Syekh Ahmad Didat mengatakan dengan pengakuan mereka sendiri bahwa mereka aliran yang belum ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Mana dahulu adanya ashabul hadis daripada Syiah. Mana dahulu ada ahlu sunnah tu Syiah. Itu dia.
Tontonlah penyawagannya begini. Ahlus sunnah itu siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Apa makna ahlu? Pemilik, yang akrab, yang selalu bersamanya. Makanya disebutlah istri itu sebagai ahli. Istri disebut dengan ahli. Anak-anak dari istri disebut dengan ahlul baiti, yaitu yang selalu di rumah. Makanya jem bini pai suah awak pai nya bini disawi wang duma. Jadi baliang tak bini pai ke mana-mana awak duma. Akhirnya awak sabuir deh mana ono mamanya tu. Jadi ahlu tu yang selalu bersamanya. Bukannya ahli AC, karena selalu bersama AC memperbaiki. Ahli listrik, memang dia selalu bersama listrik. Kalau sekali pakai listrik, sabui ahli listrik? Enggak. Jadi kalau sekali pakai hadisnya, sabui ahli hadis? Enggak. Sekali pakai sunnah, sabui ahli sunnah? Makanya dia selalu bersama sunnah. Siapa yang paling selalu bersama sunnah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kalau bid'ah kada ahli bid'ahnya ataupun campur dah. Weh. Kalau campur usak jangan ndak usak. Manang. Ya Syekh, kalau sayang wa basa puluh berjalan, dua sakit, tambah jalan atau tambah lancar jalan non sakit dah. Itu payah tentunya. Pokoknya segala yang usak tu mau usak sodo. Jalan. Walaupun seorang yang sakit terhalang sodo dah. Makanya mesti sehat. Jadi dan cik bid'ahnya ustaznya ya. Sakit lah cukup mau ustaz sunnah. Apalagi bid'ah sodo. Itu dia. Makanya wangi tuan-tuan, kedek-kedek bid'ah, kedek-kedek bid'ah. Lapakannya bid'ah dia tadi. Kok kedek-kedek bid'ah kan tak ada kan? Nah, bersunnah kau tak terima. Baik, kaum muslimin dan muslimat dan hati Allah. Kurang semangat Pak. Baik, wa nasibah. Dan disebutnya nasibah kalau tidak setuju dengan mereka dianggap memusuhi. Dan ini orang-orang ahli bidah itu selalu baperan. Asal tidak setuju wainya berarti memusuhi. Kalau menyalahkan berarti merendahkan. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak. Alhamdulillah. Salah, siap salah. Siap salah. Kan bangi tuan kena salah? Hah? Bangi kena salah? Dan enggak lah, salah lah. Iya, makanya siap salah. Siap salah. Kalau dia salahkan dan benar-benar salah, kita siap untuk kembali. Tapi kalau dia salahkan tidak salah, kita tak peduli. Sah? Lambat jombo tu pasal lama jadi ni. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nabi Musa, ini petunjuk Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam dituduh oleh Fir'aun tak berbalas budi. Sah? Apanya? Laqad kunta fina walidan wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Tahib, kamu dulu Musa ingat kenek lah kami bono. Sudah itu madu-adu kojong kufur nikmat ke kami. Iya orangnya cerita Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun. Betul. Cuman ekorannya nak buat tu. Wang buat kojo. Sahih? Naam. Jadi kan Musa setelah itu membunuh orang jemaah Firaun. Dia apa dia bunuh dia? Panjang cerita jadi. Inyon menzalimi Bani Israel. Orang zalim
boleh dilawan mak iurnya. Kalau ada orang membegal di jalan tu, apa tuan-tuan buat? Lain contoh lah hijau Allah jubat orang tengok kau dah lah kan lain. Boleh tak menumbuk uang dan membegal tadi? Boleh. Mati dah awak boleh. Alhamdulillah. Tapi adanya. Tapi adanya. Kalau awak mati dah, itu nak isari. Iya. Kalau mati gara-gara membela orang yang dizalimi, kita mati syahid. Mati syahid. Apalagi yang dibela ini orang Islam. Yang apanya orang kafir. Fir'aun kafir kan? Jemaahnya kafir. Bani Israel weh Muslim. La ilaha illallah, orang Islam waktu itu. Makanya Musa membela. Maka Fir'aun menuduh Musa berbuat apa? Melakukan kriminal. Lalu Musa jawab, ada pembelaan. Kenapa? Itu terjadi an abbatta bani Israel. Saya itu kenapa sampai masuk ke istanamu bukan pilihan saya, tapi gara-gara peraturan kamu yang zalim. Kan ya? Apa peraturannya? Gara-gara mimpinya lahir aturan. Itu masalah. Gara-gara mimpi buruk, akhirnya aturan seluruh Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki, maka bayinya akan dibunuh. Makanya dan lahir pada tahun itu. Makanya Ahmad dan supaya dan jangan dibunuh di depannya, akhirnya dihanyutkannya di sungai Nil. Kok Matius sudah itu kan tidak depannya kan? Tapi itu Allah ilhamkan kepadanya. Akhirnya sampai ke tepian tempat mandi istri Fir'aun. Itu salah Musa loh. Salah Musa. Tidak. Kemudian ketikanya membunuh tadi, ini menciwang pengikut Fir'aun tu, siapa bosuh, siapa dibunuh? Hah? Weh, jawablah. Tidak. Tapi Musa berjalan, tiba-tiba ada dua orang berkelahi. Satu dari kaum Fir'aun, satu dari kaum Bani Israel. Dan memang terkenal orang Fir'aun itu zalim, karena rajanya zalim. Maka Musa fawakazu Musa faqadha alaihi. Musa tinju mati kali. Laju tinju Musa roi. Makanya ada dalam bonto-bonto lemur, kalau nak laju tinju baca. Ada tersebut Musa dalam bonto ro. Ini tak pernah tentu je. Lupa gaji lama. Ada tersebut Ali bin Abi Talib begini. Ini tak coba-coba tu lah. Elok tu, mantap tu. Nah, apa comel lah. Comel lah. Lama mandi tengah malam ni. Cik menyadil lah kan. Ilmu kanuragan. Ya, sakti mandraguna dia. Untung lembo tamat darun langsung ke Jakarta. Jadi bos sampai mandi sekali bo. Alun sampai mandi Asam 7 Tanjung dulu. Alhamdulillah. Kalau sampai dah lah jadi wali. Kaum muslimin muslimat. Nauzubillah wa nauzubillah. Tapi ada bonton apa lain kini dulu. Aduh nak ni ah. Ayo laju petinju deh. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Musa sekali tinju mati. Itu karena kau telah memperhamba Bani Israel. Sedangkan perkataan Musa, inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun, rasul yang diutus kepada kalian ini adalah orang gila. Dijawab oleh Musa? Dijawab oleh Musa? Tidak. Maka ahli tafsir mengatakan bahwa sesuatu yang dituduhkan kalau tidak terjadi pada diri kita, jangan dipikirkan. Usah dipikirin, nanti naik asam urat. Dah, tidak usah dipikir, tidak perlu dijawab. Paham? Musa diamkan. Pertama, yang menuduh akan capek sendiri. Sah? Yang kedua, orang yang menuduh itu tahu bahwa Nabi Musa tidak gila.
Buktinya Fir'aun tetap menuntut kesalahan Musa. Wang gila karena tuntut. Wang gila dituntut secara hukum? Enggak. Jadi enggak pun dijalin bosong dia enggak gila dah. Fir'aun tentu dah. Sah? Jadi oleh sebab itu kalau tuan-tuan disalahkan enggak salah. Jangan dipikirkan. Nanti naik asam. Ini asam urat. Kalau betul-betul salah, jangan pikir panjang. Tinggalkan kesalahan itu. Pindah kepada yang benar. Itulah semangat Ahlus Sunnah itu. Karena Nabi sebagai imamnya Ahlus Sunnah, itu yang diajarkannya. Maka turun ayat abasa wa tawalla. Tidak coba-coba Nabi. Woi, ayat abasa wa tawalla tidak coba-coba. Padahal di situ teguran padanya. Ayat tabbat yada Abi Lahab tidak coba-coba. Ada sebagian sufi tak boleh baca orangnya. Tersinggung Nabi dia nya. Nabi tidak tersinggung. Nabi je dibaca tahu tidak tersinggung. Ketikanya khatam Quran lampun ayat tu dah. Weh lampun dah. Tidak. Jadi oleh sebab itu Nabi sendiri rela menerima perbaikan dari kesalahan yang dilakukan. Makanya Nabi pernah salah, iya, tapi diperbaiki langsung oleh Allah. Kalau kita sekodok-kodok salah, bapa lopi. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah disebut Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu maksum. Bukan maknanya betul selalu tidak ada salah, enggak. Salah beliau tidak dibiarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah kita babai tali dahulu labai ingin peringatan kenek ndak jo sadar bodoh, ingin peringatan wadam ndak jo sadar, mati lo jo sadar gila bahwa kita kesalahan. Jelas ya, paham maksud saya? Sabui denya awak salah pada lawan ndak salah, jendulin jadi bikin, sebab kita tidak memandang menyalahkan yang salah itu sebagai perendahan dan pelecehan, tidak. Dan kalau memang tidak salah kita, betul-betul salah, alhamdulillah siap salah. Kalau tidak siap salah, siap ada jalan weh. Nak mana nya? Tanya balaknya. Tu amo tanya balak kaki nadong. Amo kaki nadong tanya balak. Kaki ke mana roh? Daik. Kadang betul. Kadang atau ada kau kena ke mana ada mungkin nak kalau salah sampai bayar kumbu nya ndak kata jong boleh ndak bayar sampai kaku ndak kau ada biaya nya dah apa kau ada mencuba macam itu tu tantun jalan aslinya mencuba jalan bau. Alhamdulillah 68 kilo dia hantar dok pay pulang 68 loh bapuro 68 tambah 68 136 kilo gara-gara mencuba tidak ada yutan lah jalan tol. Awak nak capek saja sosok kalau sosok nak capek sudah itu kosan lambat dia 2 jam itu dia lelai 140 saja. Kalau sampai lelai 60 saja 4 jam dia sampai tu 4 jam. Jelas ya, alhamdulillah. Makanya jalan torang batinggan ambil jalan kalam. Kalau kita tidak siap salah dan disalahkan, insya Allah tidak merendahkan. Jelas ya, bisanya enggak tuan mudah salang gini insya Allah lah ada bagian suah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Memang kita pantang disebut salah, itu pantang memang. Tapi kalau kita sadari bahwa orang yang menyalahkan kita itu betul-betul nasih, beri nasihat, akhirnya kita akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Taib. Qala Abu Utsman, berkata Abu Utsman, yakni Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah taala, penulis kitab ini, qultu ana, lalu saya katakan, wa kullu zalika asabiyatan,
seluruh gelar yang dilekatkan oleh ahli bid'ah itu kepada ahli sunnah, ahli hadis adalah gara-gara fanatis, sifat fanatisme, hanya fanatik buta, taklid buta, ya, karena sifatnya rasis golongan. Nah, wala yalhaqu ahlas sunnati illa ismun wahid, dan satu pun tidak bisa terkait dengan ahlu sunnah kecuali satu nama saja, wa huwa ahlul hadis, yaitu ahli hadis. Nabi tak ada lokir, Jahmiyah tidak lokir, Qadariyah tidak, Murji'ah tidak, walaupun semua ahli bid'ah mengatakan itu, tapi tetap nama itu tidak lengket. Apa sebab? Kalau Bang Nur nak melakik dia apa? Ada antinya, bahwa kita bukan mujassimah, bahwa kita bukan musyabbihah, bahwa kita bukan nawasib, bahwa kita bukan qadariyah, tapi kita berada di antara dua kutub yang ekstrim tadi. Orang Jabariyah mengatakan bahwa kita ini semuanya ketentuan Allah, tidak ada pilihan sama sekali. Orang Qadariyah mengatakan bahwasanya kita ditakdirkan. Kalau Jabariyah kita yang melakukan. Kalau kita ini muyassar. Kalau orang ini mengatakan musayyar, ya. Kalau Jabariyah mengatakan kita yang ini kan. Kalau Qadariyah mengatakan enggak, terbalik. Ya, Qadariyah mengingkari ada pengaruh takdir, kita yang pilih. Semua kelakuan ini atas tindakan kita saja. Allah tidak akan menghukum kita kalau itu karena kehendaknya, berarti karena kehendak kita saja. Jabariyah sebaliknya, ini semua atas kehendak Allah. Padahal kalau sunnah tidak. Kalau sunnah mengatakan bahwa usaha dan pilihan itu kita muyassar, artinya disuruh memilih, tapi untuk pelaksanaannya kita musayyar. Allah yang berikan kita kekuatan untuk melakukan pilihan kita itu. Jadi antara dua kutub ekstrem tadi. Nah, sama juga dengan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mujassimah mengatakan iya, Allah bersifat itu seperti sifat makhluknya. Jelas? Dan Al-Mu'attilah, kebalikan Mujassimah, yaitu Ahlul Kalam, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan Al-Jahmiyah imam sebelumnya, adalah bahwa mereka mengatakan tidak boleh diakui itu sebagai sifat Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah tidak. Semua yang sabit dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat wajib kita imani dengan makna asli, makna zahirnya. Tetapi apakah sama? Tidak. Karena mengakui sifat walaupun sama namanya tapi beda hakikatnya. Itulah. Maka akhirnya kita tetap beragama berdasarkan as-sunnah, berdasarkan al-hadis. Dengan hadis, dengan bahasa Arab, apa Nabi menjelaskan? Bahasa Arab. Dan itulah yang dipahami dulu oleh para sahabat. Kecuali orang-orang Mu'attilah mengatakan para sahabat itu dulu tidak tahu maknanya. Allahu a'lam. Masya Allah. Ya, tiba-tiba Ahlul Kalam tahu maknanya. Sahabat tidak tentu deh, inyo tentu. Tu apa jarum? Itu tidak lu toloknya bu ini as-salafu aslam. Pahaman salaf itu lebih selamat. Wal khalafu a'lam wa ahkam. Sedangkan khalaf lebih berilmu, lebih hikmah. Masya Allah, Nabi tidak sukses mengajarkan akidah kepada
sahabat, sampai datang Al-Jahm bin Sufwan, kemudian Abdullah bin Sa'id ibn Kullab yang punya dua murid terkenal namanya Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian diperusak lagi oleh imam-imam mereka seperti Ar-Razi, ya, dan lain-lainnya, dan Al-Harawi. Dirusak lagi. Kalau Abul Hasan Ash'ari sebenarnya di periode kedua tidak serusak yang disebutkan oleh Ar-Razi. Ar-Razi mengembalikan keedah-keedah Jahmiyah ke dalam Al-Asy'ariyah, dan itu pula yang diikuti oleh kebanyakan Asy'ariyah dan Maturidiyah hari ini. Silakan dibandingkan antara tulisan Abul Hasan Ash'ari di periode kedua dengan yang diyakini oleh banyak Asy'ariyah pada zaman ini. Mereka rata-rata adalah Mu'attilah seperti Al-Jahmiyah. Dasarnya apa? Tujuannya mentanzih Allah, menyucikan Allah, tapi tidak memakai cara Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pakai cara Rasul, pasti salah. Makanya mereka gulu di sini, muqassir di sini, sedang Ahlussunnah tidak. Adlun baina haula, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita yakini seperti yang disampaikan, tetapi tidak yakini seperti orang yang gulu dalam menetapkan. Walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Abu Usman, berkata Syekh Abu Usman rahimahullah, qultu ana ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhil asma' allati laqabu biha as-sunnah. Saya lihat ahli bid'ah dalam nama-nama dan gelar-gelar yang mereka lekatkan kepada Ahlussunnah ini, wala yalhaqum syai'un minha fadlan minallah minna, padahal gelar itu tak satu pun yang bisa dikaitkan dengan Ahlussunnah. Tidak ada yang lekat pada Ahlussunnah berkat karunia Allah dan rahmatnya. Salaku ma'ahum maslakal musyrikina la'anahumullah. Mereka ini, cara mereka mirip dengan cara yang dilakukan oleh kaum musyrikin, laknatullahi alaihim. Apa itu? Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ahlul bidah menggelari ahlul hadis, ahlus sunnah dengan gelar-gelar yang disebutkan tadi, dulu para kaum musyrikin juga menggelari Nabi dengan gelar-gelar yang menjatuhkan. Misal fa innahum iqtasamul qawla fihi, mereka berbagi pula job untuk menggelari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu ba'dhum sahiran, ada yang memberi nama Nabi dengan ahli sihir, menyebut Nabi sebagai ahli sihir. Kenapa disebut ahli sihir? Karena Nabi punya mukjizat. Nabi punya mukjizat, dan kemudian orang yang beriman kepadanya rela untuk ikut Nabi dan tidak ikut orang tuanya. Kan sihir itu menurut pandangan orang musyrikin. Ia setaat-taat anak dulu, Mus'ab bin Umair ke Ammah, setaat-taat anak tunggal pula, kayu pula Ammah. Tapi ketika masuk Islam dipaksa dia Ammah dipaksa oleh ibunya untuk murtad. Kata ibunya, saya kalau kau tak meninggalkan Muhammad, saya akan mogok makan sampai mati. Apanya Mus'ab? Andainya ibu punya 1000 nyawa, lalu ibu mogok makan mati, hidup lagi, mogok makan mati sampai habis 1000 nyawa, saya tidak akan tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sihir nomor nang duh. Itu namanya sihir. Kalau gini maca bola umat. Gitu. Maca bola umat. Dulu amo je salat dekat kuburan ganya. Sah? Kini dak amo salat di masjid ada kuburan leh kan ya? Poca umat dah. Nama maca nak buat kubur atau nan buat dan salat. Yang buat kubur. Namanya kubur, tentu masuk ke kuburan umum kan ya. Wang mati dianton ke wang mati atau ke wang hidup?
Mau saji untuk orang mati atau orang hidup? Ya iyalah no. Mau saji untuk orang hidup atau orang mati? Enggak, banyaklah mati bukan mau saji. Itu tidak nak dilatang di depan mau saji dah. Nyolah mati bau nengok mau saji. Kalau hidup do nampak dah, cik Jumat aja nampaknya. Jumat pun lah belakang lo duduk. Ha? Kalau dahulu sambil mokok. Ada lu ada sampai bokok di belakang tu. Kini ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau kini pakai HP. Kan ya? Ambil duduk paling belakang pakai HP. Contoh-contoh orang tapaso datang ke masjid tu. Contoh ada dua hari untuk main HP kecuali waktu khatib khutbah kan ya? Kadang hilang lo konsentrasi khatib dah. Sebab tu mandang je kayaknya kan. Apa kali sekali main masjidnya. HP tak lah dulu awak dia dah. Awak solat lah mak bodoh khutbah apa buat je. Tapi tak je dia naik perhatiannya dah. HP je dia buat ni. Entah apa-apa. Kalau itu ya entah bila tak dikubur ni mau haji tu. Masjid tu untuk orang hidup bukan untuk orang mati. Maka Nabi SAW pesankan jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan jadikan masjid. Kuburan Nabi kan kayak masjid tu Ustaz. Iyalah soya. Iyalah soya. Tu macam lah. Waktu dia. Apa dia tak? Tapi ikut Nabi dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu ketika Abdul Malik ibn Marwan nak memperluas masjid ke arah timur, itu ditentang oleh para ulama. Tapi ada je sebagian yang setuju. Kau tu masalah. Woi, iya enggak? Kini orang nak buat hiburan malam misalnya di UTI. Sebagian besar yang gira Islamnya tinggi nolak. Tapi ada sebagian. Ada sebagian? Iya lah. Nyadonya ilmunya ilmu kuburan di Ahmad bin Sabuyah. Ada yang ilmunya ilmu roti. Tentu dajinya. Tapi solat azan dulu. Azan lah dulu, kau jalan enggak? Nah, azan dulu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح.
haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tamma was-salati billahi rabbil alamin. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi pada asalnya mereka tidak boleh masukkan itu ke depan masjid. Jadi mereka ingin perluasan ke arah barat. Ke arah barat. Tapi karena sebagian yang mungkin mengatakan ini, akhirnya Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala ghafara lahu melakukan sehingga ada perluasan ke arah timur. Akhirnya seolah-olah kuburan Nabi bagi yang sholat di sebelah timur berada di depan masjid. Pada asalnya dia di luar masjid dan di sampingnya. Dan itu di rumah Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk saat ini pemerintah Arab Saudi membuat pemisahan dengan 3 lapis tembok di dalamnya. 3 lapis tembok. Jadi kalau ada yang bisa manggil Nabi itu banyak kunci harus dia. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kuburan orang mati tempatnya di pemakaman bersama. Makanya jadi dibuat juga seorang-seorang. Bego terogaknya kawan lain payah. Kan ya, apa? Makanya letakkan mereka di komunitasnya. Nyadul awe tanah tinggalnya, anak-anak, cucu lebih memerlukan tanah itu daripada orang tua kita itu. Anak-anak dan cucu-cucunya lebih membutuhkan tanah itu. Orang tua kita tidak membutuhkan tanah itu. Nak digali setelah sekian tahun, tidak ada masalah. Takkan merusak kedudukannya. Nya kalau buat di tanah pribadi, itulah dulu dalil baik kodo. Kalau tanah seorang boleh dibangunnya, kan ya? Ya. Uang kalau lalu ke kuburan awak tentu masuk ke kuburan dah. Enggak ada kan? Nilai dapat salam. Ile dapat salam. Enggak. Ketika lewat orang tak tentu perkuburan orang, tapi kalau di kuburan umum assalamualaikum dara qaumin mu'minin minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun nas'alullaha lana walakumul afwa wal afiyah. Sah? Ada orang berdoa encik-encik kuburan cik-cik tu? Tak ada. Jadi rugi besar orang-orang yang dikuburkan terpisah dari komunitasnya. Ini memang di dunia tak je berjemaah solat tu tiada kadang ke. Akhirnya ketika mati pun tak je nak berjemaah. Makanya biasakan di dunia ini bersama terus. Silaturahim jalan, jangan seorang-seorang jadi duit. Kau mendapat dinikmati oleh orang bersama. Sudah itu nanti ketika mati kita hidup tinggal di tempat yang sama, bukan di tempat yang terpisah. Jalurnya kalau ada orang langsung orang tua-tua lah buat wasiat kubur dan dapat mihrab masjid mau yuangnya wajib dibatalkan. Ya dulu orang sengaja nak kalian nak mewasiat orang Wahabi jangan solat masjid kalian nya. Suwa buat kuburan depan mihrab dulu. Kau mati dan buat kuburan situnya. Nak jangan masuk orang jangan masuk orang Wahabi. Hatilah sampai lah mati kas yang dilakur rupanya mubarak ya. Ya Syekh, antum buatlah kuburan di setiap masjid masih banyak. Masjid masih banyak. Cuman masalah di Papaya lo buat masjid dah. Kan ya? Wang Islam kini lo Papaya minta izin buat masjid kayaknya lo pada buat rumah ibadah lain. Kan ya? Aduh kawak. Semoga Allah berikan taubat. Semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah. Makanya pernah pejabat nelpon wang macam itu wang yang Islamnya nya. Dan wang buat gereja kita nak tagang dah. Wang buat sajid kampung wang tagangnya ya.
Alainya paknya tak ada ni pula desanya. Jadi tu ramai kan pula desa tu. Betul-betul desa orang lah Islam tak ada pak camatnya. Itu baru di dunia weh. Di akhirat so tak ada lah. Allah Ta'ala sampai dia orang pendutonya, orang nanti penogangnya. Kan ya? Kenang-kenang itu mah kau kan jadi camat tuan-tuan, kau jadi bupati, jadi wali desa, jadi FKUB, menjadi kuah, nang-nang itu. Jadi mempersulit orang membuat masjidnya. Terlalu sering kita dengar mempersulit, tak dapat izin, tak rekomendasi, lopiati. Apa itu? Tak dapat dia nak buat sajid dia. Subhanallah. Subhanallah. Bangga untuk menghalangi orang bikin masjid. Lalu membiarkan tempat itu tak ada masjid. Lihat ada iman dalam dulu lah. Hah? Ndaknya nak tu kaji salah denya. Ketika tunjuk mana solat. Tak dapat tunjuk solat dia. Solat lain. Tak sama kaji jawab. Itu dia. Solat tak sama jawab. Kau tunjuk solat mana solat? Hah? Apa? Tak pakai sayyidina. Lah ya pun tak pakai sayyidina wanon tadinya. Ulang lihat mukadimah tadi kan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Anda itu tadi lah. Lupa apanya tadi. Kan ada seperti sayyiduna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Nah itu tadi lah. Dia pun lupa. Ada sayyiduna tadinya lah bahasa ni. Sayyiduna Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kita lanjutkan ya. Jadi apa namanya? Wa ba'dhum fasammah wa ba'dhum kahinan. Sebagian menggelari Nabi dengan dukun, tukang tenung. Nabi dukun? Enggak. Apa sebabnya? Banyak hal-hal yang ajaib terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dukun dia. Wa ba'dhum syairan. Berarti kalau mereka menggelari Nabi tukang sihir, menggelari Nabi dukun, mereka tahu tak dukun itu tak baik? Tahu. Ini kan tok mamuang mah. Berarti tukang sihir tak bagus. Jadi mereka tahu dukun itu tak baik, sihir itu tak baik, peramal itu tak baik. Orang jahiliyah tahu tak? Tahu. Bukti tahunya mereka ketika Ka'bah runtuh, mereka syaratkan tak boleh untuk membangun kembali Ka'bah dari uang perdukunan. Jalannya, tak boleh dari uang judi, tak boleh dari pajak lokalisasi, tak boleh hasil penipuan, tak boleh hasil riba. Pada mereka riba, pada mereka berzina, pada mereka berjudi. Tak boleh hasil jual beli khamar. Masya Allah, tahu dia khamar haram. Cuman tadilah banyak ulama rotinya. Tanya oleh ulama roti tadi. Roti itu apa doang? Untuk makan. Jadi ilmu untuk encai makan. Itu tak boleh encai makan dengan ilmu. Tak boleh. Weh, lain. Cuman jen gara-gara cai makan ilmu dijual, bukan dikhianati. Seharusnya haram, tapi gara-gara cai makan jadi haram. Nah itu masalahnya. Itu yang dimaksud oleh Ahmad Syabuya tadi. Kalau ilmu kubur apa? Woi, ilmu untuk selamat di kuburan, itu maksudnya. Artinya kalau dia dapat ilmu konsisten dengan ilmu itu, tidak berubah dengan kepentingan dan makanan. Jalannya. Kalau tak bolehlah dapat zaki dengan ilmu. Tak ada orang mau menuntut ilmu dah. Tak boleh dapat zaki dengan ilmu. Biarlah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ba'dhum majnunan besyairan, ada yang menggelari Nabi dengan penyair. Wa ba'dhum majnunan, ada yang menggelari Nabi gila. Penanak Nabi membuat klarifikasi kepada orang kafir Quraisy bahwa saya bukan tukang sihir, bahwa saya bukan
dukun. Bahwa saya bukan gila. Bahwa saya bukan penyair. Ada enggak? Apa enggak? Enggak ada pada Nabi lah. Makanya ini kadang-kadang dah itu kayak gitu kan. Enggak tahu kan pada awal yang gantung sorban lainnya kan. Gara-gara difitnah ini dan itu. Jadi kadang juga karena tidak tahan fitnah akhirnya menyerah. Akhirnya apa ya? Menyerah. Bonti ngaji. Akhirnya di mantan silafi. Mantan silaf. Allah musta'an. Silap masuk dulu. Sudah itu jadi tidak tahan dengan tekanan. Tidak tahan dengan tekanan. Dituduh pemecah belah umat. Dituduh tukang kaji koye. Kalau tidak ada sama kita, jendulin. Ubeknya jendulin. Kalau tidak dulin, sakit seorang aja. Sakit seorang aja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa ba'duhum maftunan. Ada yang bilang ini orang apa kone akal lah. Kone akal kono sapo. Naam. Atau terfitnah. Wa ba'duhum muftariyan mukhtaliqan kadzaban. Yang parah. Inyo suka madu-adu. Suka baduto. Pada Nabi duto? Enggak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'i ba'idan bari'an. Nabi jauh dan bebas sebebas-bebasnya dari tuduhan itu. Walam yakun illa rasulan mustafa. Nabi tidak lain kecuali rasul pilihan dan seorang nabi. Qala Allah azza wa jalla, unzur kaifa darabu lakal amthal. Coba kau lihat Muhammad, bagaimana mereka menggelarimu dengan berbagai gelaran, memanggilmu. Fadallu, akhirnya mereka tersesat. Ya kalau dituduh Nabi gila tak, siapa yang mau ikut orang gila? Kalau dituduh seorang dukun, siapa yang percaya sama dukun? Pes tukang sihir, siapa yang tukang sihir? Akhirnya mereka tersesat. Makanya orang-orang yang menentang dakwah sunnah Nabi alaihissalam, madhab as-salafus salih ini, mereka pasti akan tersesat. Sebab yang ditolaknya adalah hadis Nabi alaihissalam, baik dalam akidah maupun ibadah. Nabi katakan kullu bid'atin dalalah. Dia ikut perkataan sebagian kecil ulama, yaitu laisa kullu bid'atin dalalah. Selesai tak? Ya tuan-tuan, jawablah. Ketika Nabi katakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Lalu ada segelintir ulama, antum jangan sabutlah sebagian besar lah ya, dan buka buku kok, dan buka catatan-catatan ulama, buka tarikh Baghdad, apa orang nanya begitu loh. Kau dapat berlimo dari 1000, mantap loh. Nya 7.780 sekian ulama yang disebutkan Al-Khatib Baghdadi dalam kitab itu. Keladun ahli bid'ah mengatakan apa laisa kullu bid'atin dalalah sebanyak itu. Enggak, bukan mayoritas. Kalau kini iya. Kalau kini iya. Nah, hanya tengok dulunya bilo kan. Kalau dulu sepakat orang ahli hadis menolak riwayat ahli bid'ah secara prinsip. Setelah itu ketika dilihat, diperiksa, hukum asalnya ditolak. Tapi setelah diperiksa ada sebagiannya yang jujur. Harus kita akui, sebagian ahli bid'ah ada yang iya enggak? Sebagian ahli bid'ah ada orang yang pongi pada awak iya enggak? Seriuslah. Inya sebagai ahli bid'ah do, punya menyakitinya naji tersinggung kene aja. Awak tersinggung sekeneknya ndak ya bayu salamai duit dah. Dalam bab ini mereka lebih baik daripada kita. Awak lah ngaji sunnah tapi kiki nak tanggung dah. Sah? Ahli bid'ah masya-Allah sebagiannya ada yang masya-Allah habis-habisan menginfakkan hartanya. Ada yang menginfak masya-Allah 500 hektar fisabilillah ustaznya. Nah, kini yang tanya ada tuan-tuan berani 500 hektar? Mau puluh 5 tidak ada, alhamdulillah. Nyata tidak bisa jamin surga kan. Kalau Nabi kan lahul jannahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Sebagian ya, ada yang kadang-kadang juga sebagian ada yang lebih jujur daripada sebagian Ahlus Sunnah, itu ada. Tapi hukum asalnya Ahlus Sunnah itu adalah jujur. Hukum asalnya Ahlus Sunnah itu adalah selalu menjaga kasih sayang, selalu suka memaafkan. Hukum asalnya. Tapi kadang-kadang ada sebagian yang berlarut-larut dalam masalah, kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Dan itu sering kita alami. Tidak juga di sini, juga di sana sama. Ya. Ada orang-orang yang tidak bisa sama sekali untuk diperbaiki. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Fala yastati'un sabila. Jadi orang yang menentang sunnah Nabi SAW, apapun alasannya, ya demi menyatukan umat dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang mengatakan demi persatuan dan kesatuan umat Islam, sebagian sunnah itu tidak boleh dikerjakan. Apa namanya? Kalau bajanggui awak pocau orang tahu gedek janggui duk jen bajanggui. Kalau solat berjamaah awak rutin, bongi jemaah kampung doa berjamaah asar jen jemaah tahu. Tu bisa dikuncen itu roh. Demi menjaga kebersamaan. Pas masuk ke tu salat, buat main deh. Awak buat salat. Nak leh sama, jen berpecah, pergi main. Jen salat. Masuk dah? Enggak. Ini kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kan sunat doa tinggal jelah demi kebersamaan. Enggak. Kalau nak bersama, laksanakan yang sunat itu. Jangan justru menjadikan yang sunat ditinggalkan gara-gara menjaga persatuan. Karena Nabi SAW mengatakan, la tusawwunna sufuf aw la yukhalifallahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf salat. Apa hukum meluruskan saf? Habis mana tak ngerti atau mana ngerti Apa hukumnya meluruskan saf salat? Hilap seni. Ada nyebut wajib, ada nyebut sunat. Hukumnya sunat. Merapatkan saf apa hukumnya? Sunat. Tetapi akibat meninggalkannya bisa mendatangkan yang haram. Apa contohnya tadi? Kalian luruskan saf atau hati kalian akan saling berselisih. Haram atau bantah? Haram atau enggak? Haram. Maka luruskan saf, jangan tinggalkan. Kau dah panggil ya, nak tu lain lo nya sakit kau kiawat ini nya, sakit kau kiawat ini nya. Tu tanya, dan tak sakit kau kena dapat. Indak situ sakit dong siko hanya nya. Tu dak apa jalan, siko sakit. Kawan-kawan yang salat dekat-dekatnya lah kodok kena pijak tengah salat. Ada yang alhamdulillah lain tak tolok dia. Dan tanpa nak tawin, lainnya dan kuin. Alhamdulillah lain tak tahu, tapi cerita belakang saya bagak-bagak lah. Alhamdulillah. Kalau cerita belakang alhamdulillah bagak-bagak. Termasuk namanya buin kalau mati sok jen wak kubunnya. Dan sabuin kalau sampai mati tak kalau yang kubun dan cema malam air. Kan sudah. Ratak juga ratak lah kan. Ini kan takutnya kau mati berapa duit lah. Kan ya? Kalau awak takut kau duit lah. Pada kau orang mati. Abang takut kau mati tu kau duit. Cerita-cerita lama lah. Tak tolak lalu ke kuburan tu kan. Dia adalah tabiat selalu di kuburan, lalu di darun. Iya, nya mau maju peripat seorang tu kan. Pulangnya seboleh, kadang lambil laki nyopuknya hujan ai. Nya biasa hujan nyanyi tu kalau nya orang ge. Iya. Kan ya? Iya nya dan. Tapi ndak siapa mau kalau ge dan takut ganya. Ndak takut ke dia takut dia pingsan. Ibu nengok jadi alhamdulillah le ndak apa nak kalau dah. Saya kodok-kodok lah nyanyi dan jalan sang anjak jalan kaki. Alhamdulillah. Bahanda sekodok-kodok ki pelembayan tu nah perlintasan tu. Iya kan? Jam-jam 1 malam ke seorang berkereta atau bahanda lebih sepawat itu lai 20 apa tinggi buliannya. Lebih 20 mati.
Jarang melumpuh loh. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa sampai situ citoy? Hah? Bahwa jangan gara-gara menjaga persatuan yang sunat ditinggalkan. Justru satukan hati kita dengan sunnah itu. Satukan hati kita dengan sunnah. Enggak mungkinlah Nabi SAW mensyariatkan lalu itu memecah belah. Enggak. Tetapi mengalah untuk melaksanakan yang lebih wajib, tinggalkan sunat dulu. Silakan. Boleh. Paham bedanya? Ada hal yang wajib wak kerjakan, tinggal sunat gara-gara itu boleh, sahih. Jalannya nyambut presiden wajib tak? Lah bezo pendapat empat tuan-tuan ndak ada kami kan protokoler kan? Wajib itu tiap ndak sampai salat sunat tak ada itu nah. Boleh tinggal dulu. Ndak, kalau nak mau saya dah weh kena pecet dari eselon 4 jadi eselon 1. Tapi dia dari eselon 1 turun jadi eselon 4 atau non job. Itu rela tuan-tuan. Rela. Ndak tuan-tuan nak mau saya. Jadi kadang-kadang terpaksa meninggalkan yang sunat karena menyambut tugas yang wajib baginya, bagi kita tidak. Makanya untung kita tidak mendapatkan tugas-tugas seperti itu. Jalannya, jalan. Dan karena telpon dek protokoler kan, mana ustaznya maju? Apa nak datang nyambutnya nya? Nya tugasnya apa ya kan? Jadi khatib dia imamnya nya. Khatib dia imam pas nak naik mimbar datangnya kan. Kalau tugas penyambutan malam potong nanti boleh. Tapi kalau tugasnya hanya khatib dan apa, insya Allah malam ini menjelang naik mimbar apa datang. Salah kan? Salah tuan-tuan bertugas. Apa dia tugas jadi khatib dan imam. Tapi kalau seandainya suka menyambut, dia pagi-pagi oleh timbul situ. Sah? Alhamdulillah. Jadi itu kaum muslimin muslimat untung lain tak dapat tugas nyambui. Kalau dapat tugas nyambi mungkin tak sampai salat sunat subuh kan. Itu kalau dalam kondisi seperti itu mungkin Allah berikan kelapangan, tapi bukan sengaja meninggal yang sunat demi menjaga perasaan orang lain. Ya, akhirnya tidak ada yang berani kita kerjakan. Jelas? Joleh. Sabut joleh kalau tidak mau saudara. Tayyib, alhamdulillah. Apa kesimpulan? Bahwasanya ahli bid'ah suka menggelari ahlus sunnah. Kalau sunnah suka buat, kalau tidak dilarang kita wala tanabazu bil alqab, kecuali gelar-gelar yang mereka buat sendiri untuk diri mereka. Tuan-tuan sekarang disebut Wahabi. Pernah tuan-tuan bilang kami Wahabi? Pernah Syekh Muhammad Abdul Wahab menyatakan kami gerakan Wahabi? Tidak. Tapi ahlul bid'ah mereka sendiri yang buat. Seperti Mu'tazilah, pendirinya bilang i'tazalna, dan mereka mengakui alirannya Mu'tazilah. Qadariyah juga mengatakan itu, bahwa mereka adalah mengingkari. Sedangkan ahlus sunnah, pernah tak tuan-tuan mentasbih Allah dengan makhluk? Tidak. Maka berarti tidak benar kita disebut biha. Pernah tak tuan-tuan mengingkari takdir? Tidak. Berarti tidak benar dia menyalahi kita qadariyah. Pernah tak tuan-tuan menghalalkan khuruj, menghalalkan berontak kepada pemerintah? Hah? Pernah tak? Tidak. Berarti tidak halal kita digelar dengan khawarij. Kan mereka gelar Wahabi itu khawarij karena membunuh orang Islam. Dia lupa Syekh mereka membunuh 200.000 dalam 7 tahun. 200.000 sekian nak? Weh, 200.000. Sedangkan perang yang melibatkan Wahabi 40 tahun, sebanyak 60 kali peperangan, hanya menewaskan sekira 4.500 orang dari kedua belah pihak. Anan Syekh mereka, imamnya mereka, ya pernah berkuasa di Maroko sana,
itu menewaskan dalam waktu hanya 7 tahun 200.000 orang. Itu mana ke jam lu? Woi, mana ke jam lu? Alhamdulillah. Makanya Ahlussunnah itu arham, lebih penyayang. Menggalau orang lain juga fikir-fikir wak. Kalau awak azab kono galau. Radikal ke awak dicapkan. Sah? Teroris ke awak je dicapkan dia. Padahal tidak ada yang awak tulisan teroris, tidak ada radikal. Kalau radikal mendirikan sunnah Nabi, berarti Nabi itu yang radikal. Tidak mungkin. Allah yang sudah rekomendasikan fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat dari Allah kamu berlemah lembut. Tapi Nabi bertahan dengan akidahnya walaupun diserang oleh orang Quraisy, wajib untuk meninggal, enggak. Dan itu yang kita lakukan. Sah? Ya, dilarang kita untuk meyakini Allah di atas, enggak. Sebab 2000 lebih dalil tentang itu dari Al-Quran, sunnah dan akal yang sehat. Sah? Itu mungkin kita dipaksa? Enggak. Kalau enggak tetap Wahabi, biarlah Wahabi namanya. Kalau itu gara-gara itu Wahabi enggak apa-apa. Dilarangnya kita untuk cingkrang misalnya. Cingkrang apa ya? Kain di atas mata kaki. Iya, enggak bisa. Sebab ini adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kebanyakan orang Islam kan enggak cingkrang. Kadang disoting lo Imam Masjidil Haram tang di hati dia. Kan tu tersungkit kaki malah. Kalau soting tang di hati, antu isbal nampak kan ya? Kan ya? Itu tiap pai dokek-dokek nengok setang dokek. Isbal atau tidak akan nampak dia. Kan ya? Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jangan minta lah sesudah setengah bati apa boleh jauh loh. Kok ni kakak dah kodok je gubernur kan, kodok je menteri, nampak no bezo weh, lelok nampak. Nah tuan tak masuk orang, itu masalahnya. Paham tak? Ile paham. Misalnya mereka di bupati pakai baju putih, sodok-sodok kepala dinas. Tu mengganji je orang pakai baju sirah ke? Elok. Jawablah. Macam itu tadi. Yang penting kan tidak isbal. Kan itu yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun maililu tabiang. Satu maililu tabiangnya tidak tinggal alam dah, tapi tak dokek-dokek tinggal alam. Berdosa? Tidak. Alhamdulillah. Tapi kalau tengah alam dah berdosa. Maka jangan minta Allah somong leh. Pahamnya tak? Woi, beko gubernurnya nyapu lantai. Nanti bos saya dokek kata lutut gak. Lepat nampak. Sesuai berjalan. Ada berdua bagi sawung cuba tengok gini ya. Lesa sui canda tak? Itulah makanya bersyukurlah pada Allah SWT, antum tidak diuji dengan ujian-ujian seperti itu. Itulah rahasianya kenapa para ulama-ulama kita dulu dan termasuk ulama hari ini sebenarnya mereka menolak jabatan-jabatan itu. Kadang-kadang karena tekanan atau paksaan atau pertimbangan daripada dipegang oleh orang yang tidak ahli akan merusak, akhirnya mereka terpaksa menerima. Joleh jadi sambunglah awak je sesudah seledak. Nah, aja sambunglah dah. Awak imam masjid syuhada awaknya, inya imam Masjidil Haram. Awak kawan awak siapa? Ustaz Dasmannya, Pak Haji, Kadis, Abang Sultan, Ahmad. Tentu kan tak? Kan tengok-tengok warna doang lah. Tapi kalau sampai je kawan je menteri tahu, sang tinggi sang. Tentu sahaja doang. Lah jale orang buat apa, nak goreng-goreng apa, buat gorengan itu isu luar biasa tu. Tengok dah kalian ni. Lah panjang lah salah jo, pendek salah jo. Tapi lebih berat itu daripada ini. Kau sampai ke hadapan Amir kan, sampai hadapan menteri, keluarga kerajaan pangeran mereka. Iya sebenarnya buat kerja sudah sewantir lainnya kan itu. Paham tak? Ile paham.
ganji je juga nampak bono isbalawat tu gede nyonya kan ya. Nah, tapi kalau mendekati maka tidak selalu menjadi perhatian. Jelas. Ya alhamdulillah. Ini kalau tidak jalan dan sudah lah. Pulang tahu dia. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita maaf, memberikan kita ampunan. Jangan sampai menjadi orang-orang yang suka memanggil-manggil dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali di waktu dan lain hari. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.